No, wis makmur no. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang batas air yang dengan beranggotakan saya, yaitu Khairuddin Rohmat dengan NIM K1523045. Saya Lisa Nadifa Raihan dengan NIM K15 23007. Saya Brianski Saputra dengan NIM K15 23019. Permisi bisa diulang, Fajar mic murung nyala. Sorry. Slide-nya lo ya di next mau. Ulangi, Lis. Biar ada suara nih. Diulangi sebentar ya, teman-teman. Mungkin Mbak Alisa bisa ngulangi dulu. Oke. Tadi kelompoknya Mas Udin nyebutin 6 apa 5 tadi? 5. 6 deh. Eh, Kita lari 6 ya. Din. Oke, diulangi ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan tugas dari mekanika tanah, yaitu tentang batas cair. Tugas ini disusun oleh saya, Faridin Rohmat, dengan NIM K1523045. Saya Lisa Nadifa Raihan dengan NIM K15 23007. Saya Brianski Saputra dengan NIM K15 23019. Dan saya Franci Pajaroman dengan NIM K1523031. Dan saya Marcel Fauliana dengan NIM K152371. Next, Mbak Alis. Di sini ada dasar teori. Batas cair tanah adalah keadaan antara cair dan plastis, atau keadaan air tanah bisa diputar 25 kali ketukan dengan alat batas cair. Tanah sudah dapat merapat. Sebelumnya terpisah dalam jalur yang dibuat dengan solet. Batas cair didefinisikan sebagai kadar air yang paling rendah di mana tanah berada dalam keadaan cair atau sudah keadaan di mana tanah berubah dari keadaan cair menjadi plastis. Next. Di sini ada tujuan. Yang satu, menentukan nilai kadar air yang cocok dalam pemadatan. Yang kedua, bisa digunakan sebagai batas saat melakukan pemadatan tanah.
Yang ketiga, mengetahui nilai maksimum air yang dapat tanah terima sebelum tanah mengalami cair. Next. Oke, selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama ada penumbuk, yang kedua ada tin box atau cawan, yang ketiga ada saringan nomor 40, yang keempat ada alat periksa kadar air. Selanjutnya ada yang kelima, alat pembuat arus lengkung. Bisa di next, Mbak. Oke, selanjutnya yang kelima ada alat pembuat alur lengkung. Yang keenam alat pembuat alur atau drawing tool. Yang ketujuh ada spatula. Yang kedelapan ada botol semprot air suling. Selanjutnya benda uji. Contoh tanah yang perlu disediakan untuk pemeriksaan sebanyak kurang lebih 100 gram. Tanah ini harus dibebaskan dari butir-butiran yang lebih besar dari 0,425 mm atau yang tertahan oleh saringan nomor 40. Untuk contoh tanah yang tidak mengandung butir-butiran kasar lebih dari 1,425 mm, dapat langsung diperiksa batas cairnya. Apabila contoh tanah mengandung butir-butiran kasar, mula-mula keringkan dalam suhu udara atau dengan alat pengering dengan suhu 60 derajat Celcius. Secukupnya sampai bisa disaring dengan saringan. Pecahkan gumpalan-gumpalan tanah dengan digerus dengan mortar, dengan pastel penumpuk dengan kepala terbungkus karet, sehingga butir-butiran tidak rusak, kemudian saringan dengan saring nomor 40, bagian yang tertahan oleh saringan nomor 40 digunakan sebagai benda uji. Nah, selanjutnya ada cara kerja alat. Setelah kita mendapatkan bahan-bahan dan alat-alat, maka selanjutnya adalah cara kerja alat tersebut. Yang pertama, yaitu persiapkan alat uji batas air. Yang kedua, tempatkan benda uji yang telah disiapkan di atas mangkok, pengaduk, dan aduklah sampai rata dengan menambahkan 15 ml sampai dengan 20 ml air suling atau air mineral. Dan ulangi pengadukan, permasan, dan ulangi pengadukan, adukan, permasan, dan pengirisan dengan memakai alat spatula. Yang ketiga, tambahkan air sebanyak 1 ml sampai dengan 3 ml. Yang keempat, pada waktu pengujian dimulai, tidak ada penambahan tanah kering terhadap tanah yang basah. Benda uji boleh diganti atau diaduk kembali dan diremas sampai terjadi penguapan alami hingga mencapai titik tertutupnya alur tanah pada rentang yang dapat diterima. Yang kelima, jika air yang diberikan telah cukup untuk mencampur tanah hingga merata dan tanah menjadi konsistensi teguh, selanjutnya pindahkan benda uji ini ke dalam mangkok kuningan dan sisakan sebagian isi di mangkok. Yang keenam, kemudian tekan dan sebarlah tanah ini dengan menggunakan spatula secara lateral hingga memperoleh garis mendatar mencapai ketebalan 10 mm pada titik kedalaman maksimum. Selanjutnya masih ada lagi, mungkin bisa di next. Yang ketujuh, gerakan spatula secara perlahan sebagai perawatan untuk menjaga terjeratnya gelembung udara dalam tanah. Yang kedelapan, kelebihan tanah pada mangkok kuningan harus dikembalikan ke dalam mangkok pengaduk dan diberi tutup, yaitu untuk memelihara kadar air yang berada di dalam benda uji. Yang kesembilan, goreslah tanah yang berada dalam mangkok kuningan dengan cara membagi dua dengan menggunakan alat pembuat alur berbentuk lengkung sepanjang diameter mangkok melalui garis tengahnya. Yang ke-10, gerakanlah mangkok sebanyak minimal 6 kali gerakan, dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan, yang dihitung sebagai satu gerakan, untuk menghindari tetesan air dalam alur atau tergelincirnya benda uji pada mangkok kuningan. 11. Sehatlah tanah kira-kira selebar spatula, mulai dari pojok ke pojok benda uji.
mulai dari sudut kanan ke bagian alur, hingga mencakup bagian alur tanah yang mengalir. 12. Pindahkan tanah yang masih berada dalam mangkok kuningan ke dalam mangkok pengaduk. Ke-13 dan yang terakhir, untuk mengerjakan pekerjaan berikutnya, harus diulangi sekurang-kurangnya 2 kali pengujian tambahan lagi dari benda uji yang telah ditambah air secukupnya, hingga tanah kondisinya lebih lunak. Tujuan dari cara ini adalah untuk mendapatkan benda uji dengan konsistensi tertentu, dan sekurang-kurangnya satu ketentuan yang akan diambil untuk setiap rentang pukulan pada 25-35, atau dari 20 sampai 30, atau dari 15 sampai 15 pukulan. Sehingga rentang pada tiga ketentuan tersebut minimal 10 pukulan. Mungkin itu cara kerja alat yang dapat digunakan. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya adalah rumus batas air. Suatu cara pendekatan untuk menentukan batas cair dapat digunakan satu data jumlah pukulan dari kadar air dan dihitung dengan rumus seperti berikut, yaitu LL sama dengan WN dikali N per 25 dipangkat 0,121. Dengan keterangan LL itu adalah liquid limit atau batas cair. Nah, WN ini adalah kadar air pada ketukan ke N. Nah, sedangkan N adalah jumlah ketukan. Untuk angka 25 dan 0,121 itu adalah ketetapan. Nah, perlu diingat, rumus ini hanya pendekatan dan dapat digunakan untuk harga N antara 15 sampai 25. Berarti kisaran itu. Kemudian adukan harus benar-benar merata agar harga N yang diperoleh dari 2 kali percobaan tidak berubah. Next. Selanjutnya di sini ada grafik pukulan dan kadar air ya. Jadi pertama-tama kita cari dulu rumus kadar air yang ada di sini. Baru jumlah pukulan ini biasanya udah diketahui dari soalnya. Selanjutnya kita tampilkan video pengujian. Mungkin videonya bisa disimak secara bersama-sama ya, teman-teman.
Nah, itu tadi ada video cara penggunaan alat pengujian batas air. Mungkin bisa dicatat agar ketika kita praktek, kita bisa mempraktekkan dalam kegiatan praktek tersebut. Nah, baik, dan mungkin dari presentasi dan video yang kami jelaskan dapat disimpulkan tujuan pengujian batas cair tanah antara lain yaitu pertama menentukan nilai kandungan air yang cocok dalam pemadatan. Bisa digunakan sebagai batasan saat melakukan pemadatan tanah. Mengetahui nilai maksimum air yang dapat tanah terima sebelum tanah mengalami cair. Kemudian tanah yang disediakan untuk pengujian batas cair tanah kurang lebih 100 gram. Tanah harus bebas dari butir-butir yang lebih besar dari 0,425 mm yang tertahan oleh saringan nomor 40. Next. Nah, itu adalah presentasi dari kelompok 5. Mungkin teman-teman ada pertanyaan atau tidak. Jika tidak ada, bisa saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Mungkin sebelum diakhiri, mungkin dari Mbak Operator bisa di record terlebih dahulu untuk absensi. Mungkin teman-teman bisa on cam terlebih dahulu. Ini wayahnya absensi ya teman-teman. Mungkin Mbak Alis bisa ngasih tahu jika sudah di record semuanya. Sudah, terima kasih. Mungkin dari kelompok kami cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kurangnya, itu datanya dari kelompok kami. Bila ada benarnya, datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Billahi fisabilillah wastabiqil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.